HI 19 kelas B. Sini akan menjelaskan atau memberikan sebuah materi melalui video grafis tentang analisa politik luar negeri. Ya, kita mulai saja. Jadi, di dalam dunia politik internasional terdapat sebuah teori eksternal dan internal di dalam pembuatan sebuah keputusan. Richard Snyder, H.W. Buck, dan Burton Sapin adalah pengkaji paling awal teori-teori politik internasional yang diterbitkan pada tahun 1962, sehingga mereka dapat dikatakan bahwa mereka tuh adalah salah satu perintis atau bagian dari generasi pertama yang melahirkan analisis politik luar negeri yang mencoba untuk membuka pandangan orang melalui perspektif realisme, yang merupakan aktor utama yang memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara. Di dalam kajian yang mereka hasilkan juga menekankan pengaruh faktor lingkungan yang mereka sebut setting dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. Setting ini mempengaruhi persepsi, judgment, sikap, dan tujuan para pembuat keputusan di dalam merumuskan keputusan-keputusan politik luar negeri. Teori pembuatan keputusan dari Snyder merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara dengan membongkar alasan atau penyebab diambilnya keputusan oleh para pembuat keputusan atau individu di dalam kelompok eksekutif kunci, atau juga dibuat di dalam unit-unit yang memutuskan seperti decisional units, seorang aktor kelompok yang sangat penting di dalam memahami unit dan setting yang berpengaruh di dalam keputusan yang dibuat. Ketiga pengarang ini menekankan pentingnya definisi situasi yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Pendefinisian situasi ini terdiri atas kegiatan-kegiatan hubungan dari anggota unit yang dilihat berfungsi di dalam setting internal maupun eksternal. Nah, Richard Snyder dan kawan-kawan yang 3 orang itu, mereka bertiga meletakkan peran penting pada pilihan, yaitu pemikiran seperti perasaan, motivasi yang dilihat dari perilaku, sikap seperti mindset, kesiapan untuk dimotivasikan, dan juga yang terakhir ada kerangka referensi seperti persepsi, valuation, dan evaluasi. Keempat kriteria ini digunakan untuk menghubungkan setting dengan unit yang berpengaruh di dalam sebuah pembuatan keputusan. Tidak hanya itu, Snyder dan kawan-kawan mengakui bahwa keputusan politik luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar unit keputusan, yaitu oleh faktor yang terletak dalam bagian internal dari setting-setting eksternal, yang dimana faktor-faktor ini bisa sangat berpengaruh pada pembuatan keputusan politik luar negeri. Misalnya, jika kita gunakan teori ini di dalam sebuah contoh kasus seperti pertanyaan ini: mengapa Indonesia tidak menjalani hubungan diplomasi dengan Israel? Nah, mungkin ada beberapa faktor di sini yang bisa kita ambil, tapi saya hanya mengambil yang 2 menurut saya yang begitu jelas. Yang pertama itu, Indonesia dianggap seperti menyetujui invasi Israel ke Palestina, karena Israel pada dasarnya tidak memiliki hak apapun atas tanah yang mereka injak sekarang. Mereka bahkan tidak punya landasan kuat kenapa sampai harus melakukan hal tersebut selain hanya dari dalih tidak masuk akal saja. Nah, sedangkan Palestina di sini adalah korban, di mana kita sebagai negara yang pernah merasakan invasi sudah jadi kewajiban untuk kita untuk memiliki moral bangsa untuk mendukung Palestina. Jadi jika kita gunakan teori Rosnow ini, disebut idiosinkrasi atau sering disebut faktor individual yang mungkin dapat diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin atau pembuat keputusan yang menentukan dan juga menerapkan kebijakan luar negeri.
Jadi variabel individu berkaitan dengan keunikan dan sikap pembuatan keputusan yang berbeda dengan orang lain. Seandainya orang tersebut menduduki posisi yang sama, variabel idiosinkrasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti nilai-nilai keahlian, pengalamannya yang bisa membedakannya dengan para pembuat keputusan yang lain. Contohnya itu seperti nilai-nilai religius. Nah, lalu kita beralih ke faktor yang kedua atau yang bisa kita bilang yang paling dominan ya. Karena Indonesia itu lebih bermayoritaskan penduduk yang tidak setuju dan tidak mendukung negara seperti Israel. Nah, di sini jadi negara rakyat akan marah besar jika Indonesia menjalin hubungan dengan Israel, karena rakyat tidak sudah mulai berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk soal Israel. Karena sudah jelas masyarakat Indonesia tuh mengecamnya karena perlakuan mereka terhadap Palestina. Jadi bisa disimpulkan di sini, Indonesia jika membuka hubungan dengan Israel, maka rakyat akan marah besar. Tak hanya akan ada demo yang berkesinambungan, rakyat akan lebih proaktif lagi menentang hal ini. Misalnya menuntut presiden atau menteri luar negeri yang merumuskan atau memutuskan hubungan dengan segera tanpa persetujuan rakyatnya. Belum lagi ormas-ormas yang pasti menggelar aksi yang lebih besar lagi seperti sebagai reaksi menolak wacana ini. Nah, di sini bisa kita kaji ke dalam teori tersebut bahwa dibilang salah satu faktor pembuat keputusan oleh Richard Snyder itu yang paling penting adalah aspek di luar pemerintahan, yaitu aspek di luar pemerintahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi masalah-masalah yang terjadi di lingkup internasional. Beliau memberi contoh aspek ini di antara lain seperti orientasi nilai dominan masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada isi aspirasi dan juga kebijakan luar negeri dari satu negara. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.